Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Risalatul Muawanah masih di fasal tentang pentingnya berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu yambaghi laka an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadrihi ilaika wa itla'ihi alaika. Ketahuilah akan bahwa sungguhnya hal wasya'an itu yambaghi, sepantaslah bagimu oleh bahwa an tatafakkara, engkau berfikir fi ihatati, pada meliputinya ilmu Allah bika terhadap dirimu, wa nadrihi, dan pada meliputi pandangannya Allah kepadamu, wa itla'ihi, dan pada pengetahuannya Allah. Itla' itu mengetahui segalanya, pengetahuannya Allah alaika terhadap dirimu. Ya, kita perlu berpikir juga betapa ilmu Allah meliputi segala tingkah kita, ucapan kita, perbuatan kita, bahkan apapun yang ada dalam hati kita yang belum kita ungkapkan. Allah mengetahuinya, Allah melihat kita, Allah memperhatikan, mengetahui segala tindakan kita. Kita harus berpikir tentang itu. Karena kalau kita berpikir tentang pengetahuan Allah yang maha luas terhadap segala tingkah laku kita, ini akan sedikit bisa menghalangi kita. Kita memiliki rem untuk terhindar dari kemaksiatan walaupun ketika berada dalam keadaan tersembunyi sekalipun. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh telah kami ciptakan akan manusia, wa na'lamu, dan kami tahu, ma tuwaswisu, akan apa-apa yang mengwaswas, yang menggoda, bihi dengannya si manusia, nafsuhu, oleh nafsunya, oleh jiwanya, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami ini lebih dekat kepadanya, min hablil warid, daripada urat lehernya, daripada urat nadinya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan Allah yang telah menciptakan manusia. Tentunya Allah tahu benar apa yang diwaswaskan oleh nafsu kita, apa yang ada dalam diri kita, Allah tahu benar. Bahkan Allah lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Lebih dekat dalam arti di sini para ulama mufassirin menyatakan ilmu Allah, ihatahnya Allah. Jadi Allah meliputi kita. Kita nggak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita niatkan bahkan. Karena itu dengan kita membaca ayat-ayat seperti ini, kita sadar benar bahwa segala pikiran kita pun diketahui oleh Allah. Karena itu kita perlu memikirkan hal yang baik-baik. Kemudian firman Allah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dianya Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi ilmu Allah itu bersama kita. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah itu dengan apa yang engkau kerjakan. Wallah, bermula Allah, bima ta'malun, dengan apapun yang engkau kerjakan, ma umum. Basir itu maha melihat. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak mengetahui, apakah kamu tidak melihat bahwa sungguh Allah itu ya'lamu, tahu ianya Allah, ma, akan apapun umum yang ada dalam segala langit, wa ma fil ard, dan apapun yang ada dalam bumi. Banyak banget ayat-ayat yang seperti ini menjelaskan bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segalanya. Bukan hanya yang kita lakukan di zahirnya, di batin kita pun Allah tahu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada dari bisik-bisik 3 orang kecuali dianya Allah itu yang keempat dari mereka. Al-ayah. Artinya bisik-bisik kita sekalipun Allah menulisnya, mencatatnya, mengetahuinya. Makanya kita perlu berhati-hati. Perlu mengingat tentang hal seperti ini. Perlu memikirkannya. Apa buahnya? Wa hadzat tafakkuru samratuhu an tastahiyya minallah ayyaraka haitsu nahaka au yafkuduka haitsu amaraka. Nah, bermula ini berpikir itu samratuhu, bermula buahnya. Buahnya ini itu an tastahiyya, bahwa engkau akan malu dari Allah. An yaraka, malu dari bahwa melihat ianya lah akan engkau, haitsu nahaka, pada tempat yang melarang ia akan engkau, au ayyafkadaka,
atau bahwa tidak mendapati hanya Allah akan engkau haisu amaraka, pada tempat yang memerintahkan ya Allah akan engkau haisu zarah makan. Jadi berpikir tentang meliputinya ilmu Allah terhadap kita bisa menghasilkan buah berupa kita malu dari Allah. Kalau kita malu, otomatis kita akan meninggalkan hal-hal yang membuat kita malu. Kita malu dari Allah, apanya yang membuat kita malu? Ayyaraka, ketika Allah melihat kita pada tempat yang terlarang. Ada tempat-tempat maksiat yang kita dilarang berada di situ. Kita malu kalau Allah melihat kita berada di situ. Akhirnya kita akan meninggalkan tempat itu. Au ayyafqadaka, atau kita malu ketika tidak mendapati hanya Allah akan dirimu pada tempat yang Allah memerintahkan kamu ada di situ. Pada tempat-tempat kebaikan, Allah menganjurkan kita berada di situ sebagai pelaku kebaikan. Kalau ketika kita nggak ada di tempat itu, kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berpikir tentang umumnya, tentang meliputinya ilmu Allah bisa mendorong kita untuk semakin memperbanyak kebaikan, menolong siapapun yang bisa kita tolong, semakin bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan, baik dikala terang-terangan ataupun dikala kita sendiri. Kita lanjutkan. Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulak wa ta'arrudika li sukhtihi bi ityanika ma anhu nahaka. Tadi berpikir tentang umumnya ilmu Allah, sekarang ketahui olehmu annahu, bahwa sungguh hal wasyai'an itu yanbaghi laka, sepantaslah bagimu an tatafakkara, oleh bahwa engkau berfikir fi taksirika, pada kelalaianmu, fi ibadati maulaka, dalam beribadah kepada Tuhanmu. Betapa kita sangat lalai sekali dalam melaksanakan perintah, lebih-lebih ketika kita berada sendiri. Kadang agak malas untuk bergerak, malas untuk beribadah, susah untuk menjaga diri ketika kita sendiri. Ini perlu. Pantaslah bagimu bahwa engkau berpikir pada kelalaianmu dalam beribadah kepada Maulamu, kepada Tuhanmu. Wa ta'arudika, berpikir pada ta'arudika. Jadi ta'arudi kita ataf taksir, pada mendatanginya dirimu li suhtihi, bagi kemarahannya Allah, bi'ityanika, dengan sebab datangnya dirimu atau dengan sebab melaksanakannya dirimu, ma, akan sesuatu, anhu, yang darinya ma, nahaka, melarang ya Allah akan engkau. Ini perlu kita pikirkan. Betapa kita lalai dalam melaksanakan perintah, dalam menjaga, dalam meninggalkan larangan. Betapa kita suka mendatangi hal-hal yang membuat Allah marah, yaitu kita suka melaksanakan apa-apa yang Allah larang. Kita pikirkan supaya bisa menghindarkan kita dari maksiat. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka menjadi hambaku, baik dalam terang-terangan ataupun dalam gelap gulita. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian menduga bahwa sungguhnya telah kami ciptakan akan kamu karena main-main? Kita mengira Allah menciptakan kita main-main, artinya main-main enggak peduli. Enggak. Allah menciptakan kita serius, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kamu kepada kami itu kalian tidak akan dikembalikan? Tidak, jangan berpikir seperti itu. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Bermula apa itu gharraka? Apa itu yang telah menipu ya akan engkau bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang maha karim, yang maha dermawan, maha mulia. Apa yang telah membuat kita tertipu hingga melupakan, melalaikan hak-hak Allah? Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadihun, engkau bekerja keras, ila rabbik, menuju kepada Tuhanmu, kadha, akan sebagaimana, akan benar-benar keras. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau itu kadihun, benar-benar bekerja keras, berusaha untuk menuju kepada Tuhanmu, kadhan, famulake, maka bermula engkau itu famulake, engkau nanti akan bertemu dengan Tuhan. Engkau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Kalau baik, kamu akan melihat balasannya. Kalau buruk, kamu juga akan melihat balasan buruknya.
Wa hadza tafakkuru yazidu fi khaufika minallah. Bermula ini pemikiran, berpikir tentang bagaimana banyaknya lalai kita, melalaikan kewajiban, suka terjatuh ke dalam larangan. Itu yazidu, bisa menambah ya fi khaufika dalam ketakutanmu minallah, ketakutanmu kepada Allah, membuat kita lebih takut kepada Allah, akhirnya berusaha untuk mendekat. Wa yahmiluka ala lumi nafsika wa tawbihiha, dan mendorong ianya berpikir seperti ini. Yahmiluka, mendorong ia akan dirimu, ala laumi nafsik, untuk mencela dirimu, wa tawbihiha, dan mencela. Taubih juga mencela diri, bagaimana diri kita ini sangat tidak benar, akhirnya mendorong kita untuk memperbaiki diri. Wa mujanabatit taksir, mendorong ia akan dirimu untuk meninggalkan kelalaian. Wa mulazamatit tashmir, dan mendorong dirimu untuk selalu menjaga semangat. Mulazamatit tashmir arti mulazamah, melazimkan diri, tashmir untuk bergerak makin taat, makin jauh dari maksiat. Itu faedah berpikir tentang taksir. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi hadhil hayatid dunya. Oleh bahwa sungguh hal wa syai'an, sepantaslah bagimu oleh bahwa engkau berpikir pada ini kehidupan yang kehidupan dunia, kehidupan yang rendah, yang dekat. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal wa syai'an itu yang bagilaka, sepantaslah bagimu oleh bahwa engkau berpikir fi hadhil hayatid dunya, pada ini kehidupan dunia. Wa kasrati asyghaliha, dan pada banyak kesibukannya dunia. Wa wabaliha, dan pada banyak akibat buruknya dunia. Wa sur'ati zawaliha, pada cepat hilangnya dunia. Jadi perlu juga kita pikirkan tentang kehidupan dunia. Dunia memang melelahkan, terlalu banyak hal yang harus kita selesaikan, dan nggak bakal selesai dari satu masalah timbul masalah baru. Tentang banyaknya akibat buruk, wabal itu akibat buruk. Kalau kita tidak hati-hati, akibat buruk itu akan menimpa diri kita sendiri. Tentang betapa cepat hilangnya dunia, betapapun sudah kita kumpulkan. Rumah yang sudah kita bangun mewah-mewah, ya lama-lama akan usang. Apapun yang namanya di dunia pasti fana, sifatnya aus, cepat rusak. Wa fil akhirah wa na'imiha. Jadi kalau kita berpikir tentang dunia memang melelahkan, banyak akibat buruknya, cepat hilangnya, kita pasti akan ada rimnya. Artinya enggak terlalu harus bersusah payah. Wa fil akhirah, berpikir pula tentang akhirat, wa na'imiha, tentang kenikmatannya akhirat, wa dawamiha, dan abadinya akhirat. Yang abadi itu akhirat. Berarti kita harus juga meluangkan waktu untuk memperbanyak bekal akhirat. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayah, demikianlah menjelaskan oleh Allah kepadamu akan ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, mudah-mudahan kamu berpikir pada masalah dunia dan akhirat. Ya, jadi seimbanglah. Jangan kita sibuk memikirin tentang solusi dunia mulu. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu itu lebih mengutamakan akan kehidupan dunia. Kamu mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairun wa abqa, padahal bermula akhirat itu lebih baik dan abadi. Akhirat abadi, dunia sementara. Jadi bukan berarti terlarang memikirkan urusan dunia. Dunia juga kita pikirkan supaya hidup di dunia juga aman, tentram, damai, jauh dari masalah. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Tidaklah bermula ini kehidupan dunia, melainkan itu lahwun, hanya kelalaian, la'bun, permainan. Jadi kehidupan dunia kayak enggak serius, kelalaian, permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat, sesungguhnya negeri akhirat, lahia, sungguh dianya negeri akhirat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, jikalau mereka itu mengetahui. Jadi kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat. Namun akhirat itu ya hasil dari kehidupan dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Di sini kita panam, bercocok tanam, memanen, menanam kebaikan sebaik-baiknya. Panennya insyaallah di akhirat nanti. Wa hadza tafakkuru yusmiru laka zuhda fid dunya wa raghbah fil akhirah.
bermula ini berpikir tentang betapa dunia itu cepat hilangnya, betapa banyak masalahnya, wahadat tafakkur, dan bermula ini berpikir itu yusmirulaka, menghasilkan ya, membuahkan ya untukmu akan zuhud fid dunia, sehingga menyebabkan kita agak zuhud di dunia, artinya dunia ala kadarnya. Ya, tidak sedih juga dengan apa yang kita tidak miliki, tidak terlalu bangga juga dengan hal-hal yang sudah kita miliki. Artinya menghasilkan kezuhudan kita terhadap dunia, waraghbah fil akhirah, membuahkan ya untukmu akan cinta kepada akhirat. Kita makin cinta kepada akhirat karena akhirat itu abadi, kekal selama-lamanya. Ya, panjang bab ini, agak panjang rupanya. Kemudian lanjutan lagi, banyak hal yang harus kita pikirkan. Ini beliau jelaskan satu persatu. Wa alam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu yambaghi laka an tatafakkara fi qurbi nuzulil maut. Bahwa sungguh hal wasya'an itu sepantaslah bagimu oleh bahwa engkau berpikir pada dekat datangnya kematian. Kita juga perlu mengingat kematian supaya tidak lalai. Karena kalau kita yakin merasa panjang umur terus, akhirnya kita lalai. Kita perlu memikirkan bahwa kematian bisa datang kapan saja. Ya, wa husulil hasrati wan nadamah ba'dal fauti. Bahwa engkau berpikir fi husulil hasrah, pada menghasilkan penyesalan, wan nadamah, penyesalan juga, ba'dal faut, sesudah faut, maksudnya sudah kematian. Kita perlu memikirkan bahwa kematian itu dekat, bisa datang kapan saja. Kemudian kita juga perlu memikirkan betapa penyesalan itu akan selalu datang sesudah hilangnya waktu. Sesudah kita mati, waktu hidup hilang, waktu beramal hilang, ketika itu baru datangnya penyesalan. Yang namanya penyesalan selalu datang belakangan. Sebelum ini terjadi, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kematian datang tiba-tiba? Bagaimana kalau nanti kita menyesal di akhirat karena sedikitnya kebaikan yang kita lakukan? Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakan olehmu, innal mautal ladzi, sungguhnya kematian tafirruna minhu, ya engkau lari darinya kematian, fa innahu, maka bahwa sungguhnya kematian itu mulaqikum, kematian itu akan menemuimu, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian engkau akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, fayunabbiukum, maka akan memberitahukan ia kepadamu, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang telah engkau kerjakan. Ini ayat ini perlu kita ulang-ulang. Bagaimana Allah menyatakan kematian yang semua orang takut darinya, bahkan melarikan diri. Kematian itu pasti akan nyampe juga kepada kita. Pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah. Nanti Allah akan memberitahukan terhadap apapun yang telah kita kerjakan. Berarti kita harus benar-benar hati dalam beramal, harus melakukan amal baik supaya tanggung jawabnya ringan. Qala ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kepada salah satu mereka oleh kematian, qala, berkata ia. Ketika kematian datang, kita akan berkata nanti, rabbirji'uni, ya Allah, Rabbi, munada nidanya dibuang, ya-nya dibuang, ya Rabbi asalnya. Rabbi, Tuhanku, irji'uni, kembalikan olehmu akan diriku, la'alli a'malu sholihan, mudah-mudahan aku itu bisa aku amalkan akan yang saleh, fima taraktu, pada apa yang telah aku tinggalkan. Kita minta dikembalikan oleh Allah ke bumi untuk melakukan sedikit kebaikan. Kalla, Allah berfirman, kalla, tidak bisa, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya kematian itu satu kalimat, satu ketentuan, huwa, yang bermula dianya Allah itu, qailuha, orang yang mengatakannya kalimat. Artinya kematian itu satu ketentuan dari Allah. Kalau sudah datang waktunya, tidak boleh diganggu gugat, tidak dipercepat, tidak pula ditunda. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan kita, Allah sayang kepada kita, selalu mengingatkan kita, la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan akan kamu oleh harta-hartamu. Harta boleh punya, tapi jangan sampai harta membuatmu lalai, itu kuncinya. Wala auladukum, jangan pula anak-anakmu membuatmu lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai melalaikan akan kamu oleh anak-anakmu. An zikrillah,
lalai dari mengingat Allah, dari melaksanakan perintah Allah, dari menjalankan segala macam titah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilarang punya anak, dilarang punya harta, bukan, dilarang lalai. Ila qaulihi ta'ala, hingga firman-Nya Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak akan pernah menunda oleh Allah akan satu jiwa pun idza jaa, bila telah datanglah oleh ajalnya. Ya, bila masa ajalnya tiba ya, akan berakhir, enggak akan ditunda. Apa faedah berfikir tentang kematian? Wa faidatu hadzat tafakkuri kasrul amali wa islahul amali wa i'daduz zadi liyaumil ma'adi. Ya. Bermula faedah ini berpikir tentang dekatnya kematian, itu kasrul amal. Itu akan pendeknya angan-angan. Kita enggak terlalu punya angan-angan yang tinggi karena merasa umur juga enggak panjang. Wa islahul amal, ini yang paling penting lagi. Berpikir tentang datangnya kematian kapan saja, itu islahul amal, bisa memperbaiki amal. Akhirnya kita akan segera siap-siap untuk segera melakukan kebaikan. Wa i'daduz zadi, dan segera mempersiapkan bekal liyaumil ma'an, untuk hari kembali, yaitu hari akhirat. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, benar dalam niat, ucapan, dan perbuatan kita. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.